Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini Wika akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan tentang gerak parabola. Nah, ini untuk bab yang ke-5 ya. Oke. Nanti di sini Wika akan membahas beberapa contoh soal. Oke, untuk kompetensi dasarnya ada 3.5 menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya. Oke, untuk contoh gerak parabola tadi di video sebelumnya sudah dibahas tentang ini ya, besaran-besaran serta rumus-rumus dalam gerak parabola. Jadi gerak parabola itu kan perpaduan antara GLB dan GLBB. Untuk GLB itu adalah gerak yang arahnya di sumbu X, untuk GLBB adalah gerak yang arahnya di sumbu Y. Kenapa? Karena ini kan geraknya dua. Nah, ini melengkung ya, ke arah, dia juga ke arah sumbu X, tapi dia juga arah naik atau ke sumbu Y, maka itu perpaduan GLB dan GLBB. Nah, untuk GLB dan GLBB nya tadi sudah disampaikan di video sebelumnya. Kemudian Angry Bird ini salah satu contoh gerak parabola ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah main game tentang ini ya dulu, yaitu tentang memperkirakan seberapa theta atau sudut kemiringannya supaya musuhnya yang di sini atau yang di sini itu nanti kena sasaran gitu ya. Tentunya akan memiliki lintasan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, contoh gerak parabola yang lain adalah ketika sebuah pesawat tempur menjatuhkan bom. Nah, ketika sasarannya misalnya di sini, dia nggak mungkin menjatuhkannya tepat di atasnya gitu ya, karena kan nanti jatuhnya akan bergerak dengan lintasan parabola, maka nanti akan diperkirakan seberapa jaraknya. Kemudian contoh lain adalah ini contoh lain dari gerak parabola. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini sebuah peluru ini ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per sekon. Jadi kita langsung tulis, diketahui V0-nya 100 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, di sini alfa ya, tapi di sini Bu Ika tulis theta, nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja. Theta-nya 30 derajat. Nah, jika percepatan gravitasi bumi, nah di sini kurang 1, V-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka, nah kita diminta untuk mencari apa? Kita diminta untuk di sini ya, ditanya. Yang pertama adalah penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal. Kecepatan itu V, kecepatan awal terhadap horizontal adalah X, maka ini V0 X. Yang kedua, penguraian vektor kecepatan awal terhadap vertikal sumbu Y, yaitu V0 Y. Yang ketiga, waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi, waktu itu T, untuk mencapai titik tertinggi waktu Tmax ya. Nah, waktu mencapai ketinggian maksimal. Kemudian yang D, waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Jadi ini bisa T sasaran, bisa nanti juga T kembali. Gitu ya. Kemudian yang E, tinggi maksimum yang dicapai. Tinggi itu H, maksimal itu adalah H max. F, jarak terjauh yang dicapai peluru, yaitu dia adalah X max, itu ya. Kemudian yang G, kecepatan peluru saat 1 sekon, maka ini V ya, ketika T-nya 1 sekon. H, kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi, jadi kecepatannya berapa ketika mencapai H max. Ini ya, ketika mencapai H max. Oke, sekarang kita mulai menjawab satu persatu. Jawab. Yang pertama, diminta untuk mencari kecepatan awal komponen di arah sumbu X atau horizontal. Kemarin
karena tetanya di sini adalah 30 derajat dan itu nempel di sumbu X, maka kemarin kita memakainya X-nya selalu pakai cos dengan catatan tetanya nempel di sumbu X, maka ini adalah V0 kali dengan cos theta. Tetanya adalah 30 derajat. Maka V0 nya 100, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Maka ini hasilnya V0 nya 50 akar 3 meter per sekon. Itu ya. Kemudian yang kedua V0Y, yaitu pakai V0 penjabarannya kali sin 30 derajat, maka V0 nya adalah 100, sin 30 nya setengah, maka ini adalah 50 meter per sekon. Itu ya. Kemudian yang C yang dicari adalah Tmax atau waktu mencapai tinggi maksimal, yaitu T max. Rumusnya adalah kayak gerak ini kemarin ya, gerak vertikal itu kan V0 per G, tapi di sini karena membentuk sudut theta, maka V0 nya kita ganti dengan sin theta. Sin tetanya 30 derajat. Oke, jadi V0 nya 100, sin 30 itu adalah setengah ya. Kemudian G nya 10, coret 10 bagi 2, maka hasilnya adalah Tmax nya 5 meter per sekon. Oke, begitu. Sekarang kita lanjut untuk nomor yang D, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran. D, waktu mencapai sasaran atau T kembali ya. T sasaran boleh, T kembali boleh, sama aja. Nah, kalau sekian ini namanya adalah Tmax, waktu mencapai titik tertinggi, maka ini juga Tmax. Maka T kembali ke sasaran adalah 2 kalinya Tmax, seperti yang kemarin di gerak vertikal. 2 kali, tadi Tmax-nya ketemu 5, maka ini hasilnya 10 meter per sekon. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang E. Yang ditanyakan E tadi adalah coba kita cek lagi ya. E itu adalah H max atau ketinggian maksimal. Ketinggian itu H maksimal sama dengan rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini di persamaan di video sebelumnya tadi ya. V0 kuadratnya, V0 nya 100 nih, 100 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini sin 30 nya dikuadratin, dibagi 2 kali 10, maka 100 kuadrat adalah 10.000 dibagi 20 kali sin 30 itu kan setengah. Nah, kita kuadratkan yang sama dengan coret 500 kali setengah kuadrat 1/4, maka hasilnya adalah 125 meter. Maka ketinggian maksimal yang dicapai adalah 125 meter. Betul ya? Oke. Nah, ini 120 ya, 500. Oke, sekarang kita ke F. Nah, yang F tadi yang ditanyakan apa? Kita cek. F adalah X max. Oke, jarak terjauh. Jarak terjauh itu X max. Rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Oke, sama dengan V0 kuadrat itu adalah 100 kuadrat. Nah, sin 2 theta ini sebenarnya materi trigonometri nanti di kelas 11 ya, tapi Bu Ika kenalkan dahulu di sini. Oke, untuk sin 2 theta itu kita bisa menjabarkannya menjadi 2 sin theta kali cos theta.
Nah, ini nanti di persamaan trigonometri kelas 11. Oke. G-nya 10 gitu ya. 100. Nah, 2 sin theta, 2 kali sin 30 ini ya. Sin 30 setengah kali cos theta, tetanya tadi 30, maka ini setengah akar 3. Akar 3. Begitu ya. 10. Coret. Ini kita coret. Nah, itu masih 1000 dikali akar 3 ya per 2. Maka hasilnya adalah 500 akar 3 meter. Maka ini adalah jarak terjauh yang dicapai oleh peluru ya. 500 akar 3 meter. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini sudah F. Sekarang FF kita ke G. Nah, G tadi yang ditanyakan adalah kecepatan saat 1 sekon. Oke. Nah, kecepatan saat 1 sekon. Kecepatan saat T sama dengan 1 sekon. Oke. Nah, ini adalah kita menggunakannya GLBB ya. GLBB. Oke, GLBB. Dan juga nanti GLB. Nah, GLB ini sebagai V X, ini adalah VY gitu ya. Nah, untuk VY karena ada T-nya, maka nanti ini sumbu Y VTY ya. Persamaannya tadi adalah V0 Y min G kali T untuk persamaan yang utama ya. Maka ini VTY, V0Y nya adalah V0 kali sin theta min G nya 10, T nya 1. VTY sama dengan V0 sin theta. V0 sin theta-nya tadi di sini. Ini ya. Nah, ini V0 sin theta. V0 sin theta-nya adalah 50 dikurangi 10. Maka VTY-nya adalah 40 meter per sekon. Oke, sekarang ke sumbu X. Nah, di sumbu X, Vx-nya sama dengan V0x dan itu selalu konstan. Jadi sama terus ya, Vx-nya di sumbu X-nya besarnya selalu konstan atau sama terus. Maka ini mau ke detik berapapun, mau detik 1, 2, 3 dan seterusnya, nilai V0x atau Vx-nya akan selalu konstan. Maka ini adalah V0x. Nah, V0x-nya tadi dari mana? V0x-nya yang di sini. Nah, di sini. Maka itu besarnya adalah 50 akar 3 meter per sekon. Maka, untuk kecepatan akhirnya VT adalah ini VTX ya. Nah, ini VTX, ini VTX. Kecepatan yang akhirnya kita kuadratkan. VTY kuadrat tambah VTX kuadrat. Kenapa pakai T? Karena kan yang ditanyakan ketika 1. Dan di sumbu Y sama sumbu X kita kuadratkan. Maka ini akar VTY 40 kuadrat ditambah 50 akar 3 kuadrat. Maka ini adalah akar 1600 ditambah ya, ditambah 50 kuadrat itu 2500 kali 3 7500. Maka ini hasilnya adalah akar berapa ini? 81 ya, 9100 ya. Akar 9100 berapa ini? 100 kali ini akar 100 dikali 91 ya. Maka
maka hasilnya adalah 10 akar 91 meter per sekund. Maka itu adalah kecepatan saat T-nya sama dengan 1 sekund. Oke, nggak apa-apa hasilnya akar-akar. Kemudian yang H, yang ditanyakan adalah kecepatan saat di titik tertinggi. Oke, kecepatan di titik tertinggi. Oke, di sini ya, kecepatan di titik tertinggi dia hanya memiliki apa? Vx. Karena apa? Jadi di sini ya. Nah, V0 V-nya sama dengan 0. Oke, maka ketika di titik tertinggi dia VTY-nya sama dengan 0 karena dia hanya punya VTX itu ya. Nah, maka VTX-nya sama dengan VX sama dengan V0 cos theta. Maka VTX sama dengan V0-nya 100, cos 30 tadi adalah setengah akar 3. Maka kecepatan di titik tertingginya adalah 50 akar 3 meter per sekund. Jadi hanya komponen X saja yang ada ya. Oke, begitu. Itu untuk contoh soal yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama kita sudah bisa mencari banyak besaran ya dari gerak parabola. Oke, sekarang kita ke contoh soal atau penerapan yang kedua. Ini lebih, nah ini contoh soal yang kedua. Sebuah pesawat tempur pada ketinggian 45 cm 45 meter, kita langsung tulis dulu, diketahui ketinggiannya adalah 45 meter, bergerak dengan kecepatan. Nah ini karena dia ini ya geraknya ya kayak gini ya, dia hanya punya komponen di sumbu X, maka ini hanya sebagai V0X saja, dia nggak punya V0Y. V0Y nya 0 kan, dia nggak bertambah naik atau nggak bertambah turun, jadi dia berusaha untuk tetap bergerak seperti ini. Maka V0X nya adalah 100 meter per sekund. Nah, pesawat tersebut menjatuhkan bom dengan sasaran diam yang berada di tanah. Agar bom mendarat tepat pada sasaran, maka jarak horizontal pesawat, nah ditanya adalah jarak horizontal. Jarak horizontal itu adalah X. Pesawat dari target pendaratan saat pilot menjatuhkan pakai. Jadi misal ya, kalau misal sasarannya di sini kan kita nggak bisa langsung menjatuhkan dari atasnya, kita harus bergeser karena nanti kan benda tersebut atau paket tersebut akan jatuh ini ya, lintasannya parabola gitu. Oke, sekarang kita analisis dulu. Nah, di sini dia V0-nya sama dengan 0 ya, dia hanya punya komponen di sumbu X. Nah, di sini namanya ketinggian. Nah, ini ke sini namanya adalah jarak. Oke, begitu ya. Nah, sedangkan kalau mau mencari jarak, oke kita jawab dulu. Kalau mau mencari X di sini ya, X itu kan V0 X dikalikan T. Nah, T-nya di sini itu kan kita peroleh dari waktu pesawat menjatuhkan barang dari atas sampai ke bawah. Maka itu kan kita menggunakan persamaannya adalah GLBB, yaitu gerak pada sumbu Y. Gitu ya. Maka ini hanya bernilai negatif min G. Maka kita pakai persamaan ini dulu untuk mencari waktunya. Waktu apa ini? Bom jatuh ya. Nah, waktu bom jatuh. Oke. H kemana? V0 Y min setengah G T kuadrat. Oke, sekarang. Nah, ini kita anggap sebagai titik 0. Ini sumbu Y positif, ini sumbu X positif ya.
ini sumbu X negatif, ini sumbu Y negatif. Maka karena hanya ini di bawah titik 0, maka hanya bernilai negatif. Begitu ya. Maka ini adalah hanya negatif 45 karena di bawah titik 0. Nah, V0Y nya kan nggak punya. Mana tadi ya? Ini ya, V0Y nggak punya, hanya punya V0X. Maka ini 0 min setengah, G-nya 10. Nah, T kuadratnya yang kita cari. Oke, kita pindah ruas. Ini 45 kali 2. Nah, ini min ketemu min kan plus. Jadi nggak Bu Ika tulis ya. Ini kan Bu Ika pindah ke sana. Sama dengan 10 T kuadrat. Oke. Kita kalikan 90 sama dengan 10 T kuadrat. Kanan kiri coret. Karena ini perkalian semua jadi boleh dicoret. Maka ini 9 sama dengan T kuadrat. Maka kalau mau mencari T sama dengan akar 9, maka T adalah 3 sekona. Maka waktu tom itu dijatuhkan sampai ke tanah adalah 3 sekona. Sekarang kita cari apa ini? Jarak horizontal. Nah, jarak horizontal pokoknya itu jatuh ya. Maka ini X sama dengan V0 kali X kali T. Nah, V0X nya tadi 100 atau kecepatannya pesawat, T-nya adalah 3. Maka jaraknya adalah 300 meter. Jadi jaraknya perkiraannya jatuhinnya adalah 300 meter. Begitu ya. Oke, ini contoh tipe soal yang kedua dari gerak parabola. Begitu, semoga dengan penjelasan tadi bisa membantu kalian lebih memahami tentang gerak parabola. Oke, nah ini untuk tugas gerak parabola, karena hari ini kita selesaikan satu bab ya. Jadi tugas gerak parabola yang pertama, silahkan membuat peta konsep atau mind mapping ya tentang gerak parabola lengkap dengan rumus dan gambar. Silahkan dikerjakan minimal, nah ini minimal di kertas F4 itu, atau boleh juga kalian kerjakan di kertas A3, terserah kalian ya, nanti bisa pilih kertas apa yang tersedia di rumah. Silahkan boleh F4 atau A3. Buat peta konsep lengkap dengan rumusnya bisa ngambil di buku paket atau bisa juga nyatet dari video sebelumnya tadi ya, serta gambar. Silahkan kalian hias menggunakan pewarna sekreatif mungkin ya, boleh disisipin gambar-gambar dan sebagainya ya. Kemudian kumpulkan dalam bentuk PDF atau JPG. Nah, ini adalah tugas yang pertama. Oke, tugas yang kedua, silahkan kerjakan latihan soal dari buku SPS Fisika halaman 93 nomor 2, 5, 10, dan 18. Nah, ini pakai rumus sederhana langsung, semuanya sudah ada, semuanya sudah dibahas tadi ya, yang contoh soal pertama. Nanti silahkan dikerjakan di buku catatan, kemudian sama kumpulkan dalam bentuk PDF atau JPG, pakai diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, waktu pekerjaan tugasnya adalah 6 hari. Nanti Bu Ika akan post di Edu Fikri di mana tempat mengumpulkan tugas 1 dan di mana tugas mengumpulkan tugas yang kedua. Nanti 6 harinya terhitung sampai kapan, nanti Bu Ika posting. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Bu Ika cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.